Baik, di sini saya Emadi Jaya Wiguna dengan NIM 24055411015 akan menjelaskan mengenai tugas proyek presentasi analisis dataset. Yang kami pilih adalah datasetnya adalah Electrical Cars Energy Efficiency. Oke, nah jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis dataset Electrical Cars Energy Efficiency menggunakan metode regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi kendaraan listrik serta membangun model yang dapat memprediksi konsumsi energi berdasarkan karakteristik kendaraan. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efisiensi berbagai model mobil listrik. Nah, dataset yang digunakan itu berisi informasi mengenai berbagai model mobil listrik. Nah, seperti yang dilihat pada gambar, dataset yang kita gunakan adalah yang GitHub ini. Dataset ini dipilih, dataset ini mencakup tentang spesifikasi kendaraan seperti kapasitas baterai, lalu daya motor, jarak tempuh, waktu pengisian, serta konsumsi energi pada berbagai kondisi berkendara. Dataset ini dipilih karena kendaraan listrik merupakan teknologi yang terus berkembang sehingga analisis efisiensi energinya menjadi topik yang cukup relevan untuk dipelajari. Nah, lalu adapun jumlah data dan juga atribut. Berdasarkan hasil eksplorasi, dataset ini terdiri dari 53 data kendaraan dengan 17 atribut. Nah, jumlah tersebut sudah cukup untuk melakukan analisis regresi. Setiap baris mewakili satu model kendaraan listrik, sedangkan setiap kolom berisi karakteristik kendaraan yang dipergunakan dalam proses analisis. Nah, baik, saya akan menjelaskan mengenai kolom atau fitur. Nah, beberapa fitur penting pada dataset yaitu ada brand, model, baterai, capacity, power range, lalu ada fast charge time-nya, serta energi consumption yang terdiri dari konsumsi energi di dalam kota, jalan raya, dan gabungan. Nah, dalam penelitian ini variabel yang diprediksi adalah energi consumption combined, sedangkan atribut lainnya itu digunakan sebagai variabel independen. Oke, data exploration. Nah, tahap eksplorasi data dilakukan itu menggunakan fungsi head. Nah, ini kita masuk ke ininya menggunakan fungsi head. Mana dia ya? Menggunakan fungsi head. Digunakan untuk melihat contoh isi dataset. Digunakan untuk mengetahui tipe data dan jumlah data pada setiap kolom, sedangkan describe digunakan untuk melihat ringkasan statistik seperti rata-rata, nilai-nilai maksimum, dan standar deviasi. Tahapan ini membantu memahami karakteristik dataset sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Lalu ada missing value. Selanjutnya lakukan pemeriksaan missing value untuk memastikan tidak terdapat data yang kosong. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa dataset tidak memiliki missing value sehingga seluruh data dapat langsung digunakan dalam proses analisis tanpa perlu melakukan imputasi ataupun penghapusan data. Lalu ada data cleaning. Tahap data cleaning yang dilakukan dengan memastikan tipe data sudah sesuai, memeriksa data duplikat, serta memastikan setiap nilai pada dataset konsisten. Karena dataset sudah cukup bersih, proses data cleaning hanya memerlukan penyesuaian kecil sehingga data siap digunakan untuk membangun model regresi. Lalu ada heat map korelasi. Tahap terakhir adalah membuat heat map korelasi untuk mengetahui hubungan antar variabel. Heat map membantu mengidentifikasi fitur yang memiliki hubungan yang paling kuat dengan konsumsi energi kendaraan. Informasi ini menjadi dasar dalam memilih variabel yang paling relevan untuk membantu untuk membangun model regresi sehingga hasil prediksi menjadi lebih akurat. Nah, jadi kesimpulannya adalah tahapan eksplorasi data itu menunjukkan bahwa dataset memiliki kualitas yang baik, tidak terdapat missing value dan juga telah melalui proses data cleaning untuk analisis regresi. Selanjutnya, model regresi linear sederhana dan berganda dapat dibangun untuk memprediksi konsumsi energi kendaraan listrik berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh setiap kendaraan. Regresi linear sederhana yang pertama itu menentukan variabel regresi sederhananya, di mana pada bagian ini itu ada dua variabel X dan Y. Variabel X di sini merupakan kolom daya motor listrik atau KW sebagai input. Kemudian variabel Y ini berisi tentang konsumsi energi kombinasi yang diproses oleh model. Kemudian itu ada pembagian data training dan testing. Ini pembagian data training dan testing, di mana
Setelah menentukan variabelnya, data dibagi menjadi dua, yaitu ada training dan testing. Menggunakan fungsi train test split. Nah, train test split, data training digunakan untuk membangun model, sedangkan data testing itu digunakan untuk mengujikan model. Jadi, nanti ada data train test split, itu digunakan untuk membagi dataset, kemudian ada X-train, itu atau Y-train itu digunakan untuk melatih model, X-test dan Y-test itu digunakan untuk menguji model, sedangkan tes 0,2 itu berarti 20% datanya itu merupakan data testing. Kemudian ada random dan state, itu menjaga agar pembagian data selalu konsisten. Kemudian sehabis kita menentukan datanya, kita akan membangun atau membuat model regresinya, itu dengan kode model simple ini. Jadi dengan membuat regresi linear menggunakan linear regression dari library Scikit-learn. Jadi ini tuh berasal dari library Scikit-learn, itu digunakan untuk membuat objek model regresi linear. Kemudian ada melatih model. Melatih model itu menggunakan fit di sini. Digunakan untuk proses training. Fungsi fit di sini itu digunakan melatih model menggunakan data training sehingga model dapat mempelajari pola hubungan antar variabelnya. Kemudian kita melakukan prediksi. Predict X-test ini merupakan simbolnya untuk melakukan prediksi, di mana fungsi prediksi ini digunakan untuk menghasilkan predik berdasarkan data testing. Kemudian mengukur perform model, ini R kuadrat score, digunakan untuk koefisien determinasi atau R kuadrat. Kemudian yang ada FY itu untuk menampilkan persamaan regresinya, di mana kode ini digunakan untuk persamaan regresi yang terbentuk dari hasil pelatihan model. Kemudian membuat visualisasi regresi, ini merupakan nantinya akan outputnya itu berupa grafik itu untuk regresi yang tunggal. Kemudian untuk menentukan variabel regresi berganda, kurang lebih sama kayak yang tunggal, namun di sini variabel X-nya itu mendeskripsikan itu ada 3, yaitu KW, KM, dan time atau H. Jadi kilowatt atau KW ini mewakili daya motor, kilometer itu mewakili jarak tempuh, dan time itu mewakili waktu pengisian baterai. Kemudian untuk membuat model atau melatih model regresi berganda itu langkah berikutnya sama seperti langkah sebelumnya, seperti regresi sederhana, yaitu membuat model dan melatih menggunakan data trainnya. Kemudian melakukan prediksi regresi berganda juga sama kodenya, namun di sini menggunakan multiplan. Kemudian evaluasi regresi. Kemudian yang itu menampilkan grafiknya. Mungkin itu aja untuk penjelasan dari tentang regresi sederhana dan regresi berganda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Igede Maderiko Cahdi Baladewa dengan NIM 240541018. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari codingan tentang data dari mobil listrik, di mana analisis mobil yang paling efisien yang
telah kami adakan pada codingan kali ini, yakni dengan mengukur satuan kWh per 100 kilometernya. Dan didapatkan hasil di mana mobil yang paling efisien itu merupakan mobil tipe BMW model i3 dengan kWh per 100 kilometernya itu adalah 16,8. Jadi mobil BMW inilah yang paling efisien. Di mana metode yang digunakan itu cukup sederhana, yaitu mengurutkan seluruh data berdasarkan nilai kWh per 100 km dari yang terkecil hingga terbesar. Setelah dilakukan pengurutan kendaraan dengan nilai paling rendah, dipilih sebagai mobil paling efisien, di mana itu dihasilkan tipe mobil yaitu BMW dengan model i3. Dengan selanjutnya analisis waktu pengisian tercepat, yakni dengan semakin kecil nilai time, maka semakin cepat kendaraan dapat digunakan kembali setelah proses pengisian daya. Dari hasil pengamatan pada dataset, itu terdapat beberapa kendaraan yang memiliki waktu pengisian sekitar 4 jam, sementara kendaraan lainnya membutuhkan waktu yang lebih lama, yakni sekitar 5 hingga 17 jam. Di mana analisis rating kendaraan, itu dataset juga menyediakan kolom rating yang menggambarkan penilaian terhadap kendaraan listrik, di mana rating digunakan sebagai indikator tambahan untuk membandingkan kualitas kendaraan. Namun pada dataset ini hanya sebagian data yang memiliki nilai rating, sehingga analisis terhadap rating memiliki keterbatasan karena tidak semua kendaraan memiliki informasi yang lengkap. Di mana perbandingan waktu pengisian dan rating itu adalah setelah membandingkan kedua variabel tersebut, terlihat bahwa kendaraan dengan waktu pengisian lebih cepat tidak selalu memiliki rating yang lebih tinggi. Bahkan terdapat kendaraan dengan waktu pengisian yang sama tetapi memiliki informasi rating yang berbeda atau tidak setia. Hal ini menunjukkan bahwa rating kendaraan tidak hanya dipengaruhi oleh waktu pengisian baterai, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti performa kendaraan, kapasitas baterai, kenyamanan, fitur, serta jarak tempuh. Di mana apakah mobil dengan waktu pengisian tertepat juga memiliki rating tertinggi? Itu adalah jawabannya itu tidak selalu. Di mana waktu pengisiannya lebih singkat memang memberikan keuntungan bagi penggunanya, tetapi hal tersebut bukan satu-satunya faktor yang memerlukan yang menentukan rating kendaraan. Oleh karena itu, hubungan antara kedua variabel tersebut tidak dapat disimpulkan sebagai hubungan yang kuat hanya berdasarkan dataset yang digunakan. Di mana kesimpulannya itu analisis menunjukkan bahwa BMW i3 itu merupakan kendaraan yang paling efisien berdasarkan konsumsi gabungan, energi gabungan. Selain itu, terdapat kendaraan yang memiliki waktu pengisian relatif cepat, tetapi waktu pengisian tersebut tidak secara otomatis menghasilkan rating yang lebih tinggi. Contohnya adalah di sini Ford dengan waktu pengisian sekitar 4 jam, dengan minimum rating itu adalah 10 dan maksimum rating itu adalah 10. Dan kesimpulannya semua mobil memiliki rating yang sama sehingga tidak dapat dibandingkan. Dan kesimpulannya, regresi linear berganda lebih baik dibandingkan regresi linear sederhana, di mana mobil paling efisien adalah mobil dengan nilai kWh per 100 km itu yang paling kecil. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.